Ini bukan sekadar cerita viral yang lewat di beranda kamu. Ini adalah jeritan nyawa. Jeritan dari seorang gadis muda bernama Vivi Hartari, TKW asal Cianjur, yang disekap di Kamboja, dipaksa meminta tebusan, dan diancam akan dibunuh jika tidak dibayar. Tapi kisah ini tidak hanya tentang Vivi. Ini juga tentang Desi, temannya, yang mengalami nasib jauh lebih kelam. Diperkosa, dijual organnya, dan akhirnya menghilang entah kemana. Kisah nyata ini membuka mata kita bahwa di balik janji pekerjaan di luar negeri, ada jaringan gelap yang memperdagangkan manusia seperti barang dagangan. Dan disinilah semuanya dimulai. Dari sebuah video rekaman permohonan hidup yang menggetarkan nurani siapapun yang menontonnya. Ini adalah kisah nyata dari Vivi dan temannya. Dari kegelapan Kamboja, menuju cahaya harapan dan perjuangan pulang ke tanah air. Namaku Vivi Hartari. Aku berasal dari Cianjur. Saat ini aku disekap di Kamboja, dan mereka bilang, kalau tidak dibayar, aku akan dibunuh. Begitulah suara yang menggetarkan hati itu terdengar dari sebuah video yang beredar luas di media sosial. Wajah muda seorang perempuan dengan mata sembab dan suara gemetar. Ia berbicara langsung kepada kamera, kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bukan untuk jadi viral, tapi demi nyawanya, karena nyawanya dipertaruhkan dengan nilai 65 juta rupiah. Vivi Hartari hanyalah seorang gadis muda berusia 20 tahun dari sebuah desa kecil di Cianjur, Jawa Barat. Latar belakang keluarganya sederhana. Sehari-hari, ayahnya, Kusraharjo, bekerja serabutan, sedangkan ibunya mengurus rumah. Seperti banyak anak muda lainnya, Vivi ingin membantu perekonomian keluarga. Ia ingin menjadi harapan bagi orang tuanya. Suatu hari, Vivi menemukan sebuah postingan di media sosial, iklan lowongan kerja di luar negeri. Gaji besar, kerja ringan, fasilitas lengkap. Tawaran itu terdengar seperti mimpi indah. Dan seperti mimpi indah lainnya, tidak ada peringatan akan adanya jebakan di baliknya. Setiap orang punya mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin keliling dunia, dan ada juga yang hanya ingin keluarga bisa makan 3 kali sehari. Bagi Vivi Hartari, seorang gadis muda asal Cianjur, mimpinya sederhana, membantu orang tuanya keluar dari kemiskinan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Vivi memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita atau TKW. Seperti ribuan perempuan Indonesia lainnya, ia melihat bekerja di luar negeri sebagai pintu keluar dari kesulitan hidup. Tapi, yang tidak ia tahu, pintu itu justru mengarah ke neraka. Semua berawal dari sebuah postingan di media sosial, tawaran kerja di luar negeri, dengan gaji besar dan fasilitas lengkap. Vivi tertarik. Tak ada agen resmi, tak ada kontrak kerja yang jelas, tapi ketika harapan lebih besar dari logika, semuanya terlihat masuk akal. Tanpa melalui jalur legal, Vivi pun berangkat ke Kamboja. Di pikirannya, ia membayangkan akan bekerja sebagai resepsionis di hotel, seperti yang dijanjikan. Tapi, kenyataan jauh berbeda. Begitu tiba di Kamboja, Vivi langsung dibawa ke sebuah bangunan tertutup. Di sanalah semuanya berubah. Bukan hotel, bukan kantor, tapi ruangan sempit, gelap, dengan banyak wajah asing dan penuh ketakutan. Di tempat itu, Vivi tidak bekerja. Ia tidak diizinkan keluar, tidak diberi kontrak, bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Ia disekap. Setiap hari, ia hanya bisa duduk diam. Ponselnya dirampas, kontak keluarga diputus. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan tanya, kenapa aku di sini? Dalam gelap itu, Vivi bertemu Desi, gadis 18 tahun asal Indramayu. Wajahnya masih polos, senyumnya tipis meski penuh beban. Mereka berdua cepat akrab, saling bercerita, saling menghibur. Desi juga tertipu, juga ingin bantu keluarganya. Malam-malam mereka diisi dengan doa dan harapan bisa pulang. Tapi, harapan itu perlahan mati ketika kenyataan menjadi lebih kejam dari mimpi buruk. Suatu hari, Vivi dipaksa merekam video. Ia disuruh bicara ke kamera, memohon bantuan, mengatakan
bahwa ia harus menebus dirinya sendiri dengan uang sebesar 65 juta rupiah. Jika tidak, ia akan dibunuh. Tangis Vivi pecah dalam video itu. Suaranya lemah, gemetar, namun penuh ketulusan. Ia tidak tahu apakah orang akan peduli. Tapi ia tahu, itu satu-satunya harapan terakhirnya. Dan video itu viral. Namun nasib Desi jauh lebih tragis. Suatu malam, Desi dibawa oleh beberapa pria. Vivi melihatnya. Ia sempat mencoba menghentikan, tapi hanya mendapat dorongan kasar. Desi sempat menoleh ke arah Vivi. Wajahnya pucat. Mata memohon, "Tolong aku." 3 hari kemudian, Desi kembali. Tapi bukan Desi yang sama. Wajahnya kosong, tubuhnya gemetar. Ia menangis, dan akhirnya mengaku. Mereka memperkosaku berkali-kali dan ginjalku diambil. Ia membuka bajunya, menunjukkan luka jahitan besar di perut kanan. Vivi hanya bisa menahan tangis, menggenggam tangannya, tapi tak bisa menolong apa-apa. Beberapa hari setelah itu, Desi menghilang, tidak pernah kembali, tak ada jejak, seperti ditelan bumi. Di Cianjur, ayah Vivi, Kusraharjo, melihat video permintaan tolong itu. Ia bukan orang kaya, tidak tahu cara viral, tapi ia menyebarkan video itu, meminta bantuan ke tetangga, ke desa, ke siapa saja yang mau mendengar. Dan dunia pun mulai memperhatikan. Media menyorot, pemerintah merespons, kedutaan Indonesia di Kamboja mulai bergerak, tim pelacak menyisir lokasi, dibantu informasi dari migran lain yang berhasil kabur. Akhirnya, Vivi ditemukan dalam kondisi lemah, kurus, tapi masih hidup. Ia bersama beberapa korban lain berhasil dibebaskan. Ia dibawa ke KBRI, dirawat, diberi makan, ditenangkan. Tapi satu pertanyaan menghantuinya. Di mana Desi? Dan tak ada yang bisa menjawab. Vivi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Ia disambut keluarganya dengan pelukan dan air mata. Tapi hatinya masih penuh luka. Ia kembali sebagai penyintas, sebagai saksi hidup kekejaman perdagangan manusia. Dan yang paling berat adalah membawa nama Desi, teman yang tak sempat pulang, teman yang kini hanya hidup di dalam ingatan. Hari ini, Vivi masih hidup, tapi Desi mungkin tidak. Dan entah ada berapa banyak Desi lain di luar yang juga tak selamat, karena diperkosa dan dijual organ ginjalnya di tempat lain. Di balik dunia yang ramai dan penuh cahaya, ada seseorang yang dilupakan. Namanya Desi. Semua orang mengira dia telah mati. Tapi kenyataannya, dia masih hidup. Bukan dalam arti sesungguhnya, melainkan tersiksa, tersimpan, dan terlupakan. Desi dipaksa menjalani hari-harinya sebagai budak nafsu. Para pekerja di perusahaan itu memperlakukannya bukan sebagai manusia, tapi sebagai barang yang bisa dipakai, dilukai, dan dibuang. Setiap malam, dia menangis dalam diam, tapi tak ada yang mendengar. Jeritannya hanya pantulan suara di ruangan sempit tanpa jendela. Langit tak pernah menyapanya, dan pagi tak lagi berarti. Tubuhnya terus melemah, bukan hanya karena luka, tapi karena sesuatu yang lebih mengerikan. Organ vitalnya, ginjalnya, dijual. Ya, dijual. Tanpa izin, tanpa rasa kasihan. Tubuhnya yang seharusnya dijaga, diambil, diperjualbelikan, dan dibiarkan rusak. Tapi Desi masih hidup. Ia bertahan, meski sendirian, meski tiap malam rasanya seperti neraka yang tak berujung. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih berharap. Namun, harapan itu pun pelan-pelan mati, sama seperti tubuhnya. Hancur, remuk, dingin. Dan akhirnya, tahun itu datang. Di pagi yang tak begitu berarti, Desi pergi. Tubuhnya tergeletak lemah, matanya terbuka, menatap kosong, seolah ingin berkata, "Aku lelah." Tidak ada upacara, tidak ada tangisan, tidak ada yang merindukannya. Tubuhnya dibungkus seadanya, dibawa diam-diam ke sebuah hutan sunyi, dan dikubur tanpa nama, tanpa nisan, tanpa kenangan. Tapi, kematian Desi bukanlah akhir. Semenjak saat itu,
Para pelaku satu persatu dihantui, bukan oleh hantu, tapi oleh rasa bersalah, oleh mimpi buruk, oleh bayangan Desi yang terus kembali. Tatapan matanya kosong, tapi tajam, menyimpan luka yang tak bisa dihapus. Mereka mulai kehilangan akal, takut, terus merasa dia ada di dekat mereka. Karena Desi belum benar-benar pergi. Ia hidup dalam keheningan, dalam bunga-bunga liar yang tumbuh di atas makamnya, dalam angin malam yang membawa bisikan halus, dan dalam kenangan yang menolak dilupakan. Desi, dia hanya ingin hidup. Dia hanya ingin dicintai, dilindungi, dihargai. Tapi dunia memberinya sebaliknya. Kini, kisahnya jadi penanda bahwa ketidakadilan itu nyata, bahwa suara perempuan yang dibungkam bisa bergema bahkan setelah ia tiada. Desi memang telah tiada, tapi kisahnya hidup dan tak akan pernah padam. Karena selama kita masih ingat, selama kita masih peduli, Desi tidak pernah benar-benar mati. Inilah kisah dua nasib berbeda. Vivi yang berhasil lolos dari neraka Kamboja, dan Desi yang menjadi korban kebrutalan tak terbayangkan. Tubuhnya disiksa, nyawanya direnggut, bahkan organnya diperdagangkan seperti barang. Tapi malam ini, di suatu tempat, mungkin Desi sudah bangkit. Bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai pembalas dendam. Jangan lupa, di balik cerita ini, masih banyak Desi-Desi lain yang hilang tanpa suara. Jika kau dengar bisikan di kegelapan, mungkin itu mereka yang menunggu keadilan. Desi tidak sekadar mati. Ia dikubur dalam plastik, di tanah asing, tanpa nama. Tapi malam ini, ketika para pelakunya minum-minum di klub mewah, ada sesuatu mengintip dari jendela. Wajahnya masih cantik, bibirnya masih biru, dan di dadanya, rongga kosong tempat jantungnya dulu diambil. Ini bukan cerita hantu, ini peringatan, perdagangan orang nyata. Jika kau tahu, korban seperti Vivi atau Desi, lapor sekarang. Sebelum kau dengar langkah kaki di lorong gelap, dan itu bukan imajinasimu.